Presiden Joko Widodo memilih tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu agar Pilkada serentak 2015 dapat tetap digelar meski hanya terdapat calon tunggal. Setelah sempat memperpanjang masa pendaftaran, KPU menutup pendaftaran calon kepala daerah pada 3 Agustus kemarin dan diketahui ada 7 daerah yang hanya terdapat calon tunggal saja, yaitu Tasikmalaya, Surabaya, Blitar. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan pemerintah masih mencari opsi alternatif untuk 7 daerah tersebut dan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan sikapnya. Alternatif tersebut menurut Cahyo dengan dimungkinkannya perpanjangan pendaftaran oleh Komisi Pemilihan Umum kepada 7 daerah tadi sampai memenuhi sekurang-kurangnya 2 pasangan calon. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan termasuk merujuk ke Undang-Undang Pilkada untuk melakukan telaah mengenai rencana tersebut. Pemerintah mengaku tengah meminta Profesor Jimli Asidik untuk melakukan telaah seandainya memungkinkan masih ada peluang yang menurut versi pemerintah perpanjangan 7 hari. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Jimli Asidik menilai bahwa perpanjangan waktu untuk memfasilitasi calon potensial mendaftar. Menurutnya, calon-calon berpotensi ingin jadi pemimpin harus dilayani sebaik-baiknya. Jimli juga berkeyakinan KPU akan memperpanjang lagi masa pendaftaran peserta Pilkada serentak, namun berapa lamanya masih harus mendengar pengumuman dari KPU. Selain itu, sembari menunggu keputusan jadi diperpanjang atau tidaknya, peluang pasangan calon dari calon perseorangan juga dimungkinkan, mengingat Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusannya atas gugatan pemohon mengenai syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan. Kabarnya, Senin minggu depan keputusan MK terkait gugatan calon perseorangan akan memperjelas peluang mereka apakah bisa berpartisipasi atau tidak pada pesta pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015. Itu tadi topik perbincangan kita malam ini tentang pilkada serentak ya, yang terbentur masalah calon tunggal sehingga harus diperpanjang masa pendaftarannya. Demikian juga ini masih kontroversi tentang solusi bagi calon tunggal, akankah 7 daerah akan kehilangan kesempatan ya untuk memilih calon-calon potensialnya. Apa solusi yang terbaik? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah serentak hadir ini. Ada Pak Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR RI, anggota Komisi 2 DPR, Komisi yang membuat undang-undang tentang partai politik dan pemilu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Pak Said Salahuddin, pengamat hukum tata negara dan kepemiluan ini. Selamat malam. Ya, malam Pak Rahmat. Dan juga Pak Saan Mustafa, anggota Komisi 2 DPR, calon Bupati Karawang yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Selamat malam Pak Saan. Iya, ini saya ke Pak Jazuli dulu. Kalau menurut Anda nih Pak, solusinya seperti apa ini Pak? Memang setiap ada persoalan yang muncul, yang pertama begini ya, pemilu serentak ini kan baru pertama kita akan lakukan sekarang ini. Regulasi yang dibuat itu karena baru pertama kali, mesti saja ada celah-celah, dan celah itu memang harus dicarikan solusinya. Tidak boleh kita biarkan solusi yang persoalan yang ada itu harus ada solusinya. Berharap tadinya ada dorongan tentang Perpu, tapi Perpu ini kan kalau keadaannya mendesak dan genting, apakah dari 271 atau 260 sekian daerah yang mau pilkada tinggal sisa 7 yang hanya 1 pasang ini dianggap penting atau tidak, kan itu persoalannya. Saya mengistilahkannya kalau nanti dikeluarkan Perpu, jangan-jangan Perpu ini ibarat orang pakai baju, ini bajunya kebesaran gitu untuk persoalan yang sekecil ini gitu. Nah, sebenarnya KPU sudah memberikan solusi, diantaranya perpanjangan itu. Cuman persoalannya perpanjangan ini sampai kapan akan dilakukan. Sejauh ini KPU sudah memutuskan ya untuk menunda pilkada di 7 daerah tersebut. Itu diantara salah satu yang dibuat oleh KPU. Tapi saya menyarankan sebenarnya dalam persoalan seperti ini, pembuat undang-undang itu kan pemerintah dan DPR. Kemudian penyelenggaranya ini kan KPU dan Bawaslu.
Sebenarnya saya menyarankan itu harus ada pertemuan pemerintah, DPR dalam hal ini Komisi 2, kemudian juga dengan KPU dan Bawaslu mencarikan solusi yang terbaik. Ya, ini seringkali partai politik juga tidak mengusung calonnya. Misalnya di Surabaya sendiri ya, yang Risma juga terancam tidak bisa ikut pilkada. Ini PKS mengusung siapa ya? Jadi nggak mengusung kan ya? begini. Ini perlu dikasih sanksi katanya. Saya kira begini ya. Ada faktor. Saya tidak ingin menggugat keputusan MK yang sebelumnya. Memang tidak bisa dipungkiri di beberapa daerah itu ada dianggap satu calon, terutama incumbent itu dianggap kuat. Ketika dianggap kuat, tokoh lokal itu tidak ada yang berani dia akan menandingi. Nah, ketika ada keputusan MK bahwa DPR harus mundur, padahal cari kursi DPR itu juga tidak sederhana, jarang orang yang berani seperti Pak Saan ini. Dia mundur, yang penting maju. Baik. Nah, kalau itu tidak diharuskan mundur, saya yakin gairah itu akan berbeda. Jadi PKS memilih tidak mengusung calonnya ya di beberapa daerah ya, termasuk ini Surabaya, begitu ya Pak? Kan PKS juga harus melihat kursinya, cukup apa tidak, kan begitu. Kan Baik. ini harus dibangun juga Ini Pak Saan Mustafa yang disebut-sebut sudah cukup berani Pak, sudah yakin banget ya Pak ya, mundur dari DPR, sudah yakin menang rupanya ya Pak ya? Ya, soal yakin menang kan udah soal takdir. Yang paling penting kan ikhtiar dulu kan. Ikhtiar dulu, yakin. Kalau yakin ya ada ikhtiar, ada kerja keras dan sebagainya. Tapi kalau di Karawang ada 3 calon ya Pak ya? Ada 6. 6 paling surplus. 6 calon. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara soal potensi calon tunggal, itu tidak ada pilkada serentak. Potensi calon tunggal itu kan pasti akan ada. Kalaupun tidak pilkada serentak. Di mana ada salah satu incumbent yang begitu dominan, begitu kuat. Kuat itu bisa aja karena prestasi selama memimpin daerahnya, mungkin kayak di mana Surabaya, Jatim ya? ada juga yang memang dia kuat karena dia bisa borong semua partai, dan sehingga ada kesan mau menciptakan calon boneka, itu kan selalu ada potensi calon tunggal, sehingga partai-partai juga mungkin berpikir realistis saja. Ngapain juga kita mendorong kader yang pasti kalahnya, pertama buang energi, buang macam-macam kan itu kesempatan. Nah, memang yang paling penting harus kita pikirkan sekarang adalah dengan kondisi yang hari ini, yang memang tidak terantisipasi di dalam membuat undang-undang. Kita kan tidak pernah mengantisipasi membuat undang-undang bahwa ketika akan ada terjadinya potensi calon tunggal dalam pilkada serentak ini. Nah, ketika misalnya terjadi kejadian seperti ini, kita akan mengalami kegagapan. Apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang harus kita lakukan? Perpu Presiden sudah mengatakan tidak mungkin terlalu tidak ditemukan unsur kegentingan yang memaksa, gitu kan? Tidak ada situasi darurat dalam perspektif pemerintah, dalam ini Presiden. Nah, yang kedua, kalau kita mau undur sampai 2017, itu akan ada yang namanya PLT yang begitu lama, sehingga daerah kan perlu juga mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis dalam kemajuan daerah. Tapi yang namanya PLT itu kan dibatasi kewenangannya. Sehingga itu pun pemerintah tidak akan berjalan dengan efektif yang begitu lama. Nah, yang ketiga, kalau kita perpanjang itu waktu pendaftaran, kita dulu sudah debat dengan KPU, minta waktu perpanjangan pendaftaran itu kan bisa diundur di awal Agustus dan sebagainya. KPU kan tetap bersikukuh bahwa di 26 Juli, dengan asumsi kalau kita memundurkan masa pendaftaran, maka otomatis tahapan berikutnya akan mundur juga. Dan ini tentu akan mempengaruhi proses tahapan pilkada. Nah, kalau kita tetap juga dengan kondisi yang 7, kita buka, anggap aja jalan keluarnya 7 hari untuk masa pendaftaran lagi ditambah. Sampai kapan? Apakah jaminan di 7 daerah itu akan ada calon yang ini? Jangan-jangan nanti semua orang berpikir yang penting ada calon. Hanya untuk menjadi syarat bahwa pilkada itu. Setidaknya perpanjangan 3 hari kemarin berhasil ya, karena sebelumnya 13 kan yang calon tunggal menjadi hanya 7. 11 ya. 11 ya. Jadi menjadi kan hanya 7. Ya. Itu kan bisa jadi terjadi gini. Yang penting ada memenuhi syarat aja. Calon boneka begitu ya. Sehingga ada calon jadi-jadian yang memang dipasang oleh ini supaya pilkada serentak. Nah, kalau misalnya nanti di yang 7 itu ada calon, ini juga problem kan. Asal ada calon, kan ini kan problem juga yang penting. Nah, padahal pilkada serentak yang kita desain itu kan sebagai jawaban terhadap pilkada-pilkada sebelumnya, bahwa pilkada serentak itu kan harus lebih baik dari pilkada sebelumnya. Kualitasnya pilkada maupun dalam proses demokrasinya, sehingga menjadi lebih murah,
tidak ada konflik horizontal dan macam-macam. Tapi ini proses demokrasi jelas dirugikan begitu ya, kalau itu. ada beberapa daerah yang tidak bisa menggelar pilkada. Maka pertanyaan berikutnya itu adalah yang kedua juga untuk dikritisi. KPU juga kan tidak bisa serta-merta menunda pihak satu pihak, bahwa pilkada yang untuk 7 kepala daerah itu, untuk 7 daerah itu ditunda sampai 2017 tanpa minta persetujuan di DPR. Karena memang untuk tahapan 269 daerah yang pilkada, 9 provinsi dan 260 itu adalah untuk kabupaten kota. Itu jelas dicantum kok di dalam undang-undang. Tahun sekian. Tapi solusi untuk menunda juga tercantum di undang-undang kan Pak Saan, jika tidak ada ya, tidak di undang-undang. Tidak ada, itu PKPU. Itu PKPU. Di PKPU itu kan tidak boleh juga. PKPU itu kan turunan dari undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Rujukannya kan ke undang-undang. Baik. Dasarnya. Nah, maka kalau memang mau diubah, itu penting juga harus untuk melibatkan DPR. Itu satu. Baik. Yang kedua juga makna keserempakan. Yang namanya serempak itu kan asumsinya kalau kita maknai secara ini tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal namanya bukan serempak lagi. Jadi makna keserempakan juga itu harus coba. Jadi pilkada serentak -7 gitu. -7 kan. Jadi dulu waktu ada salah satu fenomena di daerah mana, Papua ya, yang tidak mau ikut pilkada serentak di 2015 Desember, itu kan agak menjadi polemik juga. Soalnya nanti akan mengganggu yang lainnya. 200 lainnya. Gitu. Baik, kita harus break dulu nih ya. Kita lanjutkan lagi nanti saya ke Pak Said Salahuddin pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah Anda kembali bersama kami dalam forum Wakil Rakyat. Kita lanjutkan, saya ke Pak Said Salahuddin ya. Tadi dikatakan bahwa sudah jelas bahwa Presiden tidak mau mengeluarkan Perpu karena dianggap tidak ada unsur kegentingan. Tapi kalau Anda melihatnya seperti apa Pak Said? Mengingat ini kan ada 7 daerah, jika sampai 2 tahun PLT ini kan juga bisa dikatakan mengganggu kemajuan tadi. Ini kan genting bagi daerah tersebut, yang daerah di Indonesia juga, warga negara Indonesia juga, begitu kan Pak? Patut dilindungi juga. Ya, sebelumnya mungkin kita awali dulu Mbak Rahma pada soal prinsip dasar sebuah kontestasi politik ini. Jadi ini kan terkait sebetulnya dengan sistem pengisian jabatan. Kalau sistem pengisian jabatan itu bukan election, baik direct election maupun indirect election, itu dimungkinkan untuk satu calon, atau kalau dia berupa pasangan berarti satu pasangan calon. Tetapi kalau dia berangkat dari sistem election, pemilihan, maka yang namanya memilih, dipilih itu kan ada lebih dari satu. Itulah kenapa kemudian misalnya di Undang-Undang nomor 1 2015 yang diubah nomor 8 2015 itu juga dikehendaki adanya 2 pasangan calon minimal 2 pasangan calon, dan memang semestinya begitu gitu, itu idealnya tapi kenyataannya ini sekarang tetapi kemudian ternyata memang perkembangan di undang-undang yang baru ya, ini kan sesuatu yang beda. Ini kita punya 3 periode pertama Undang-Undang 32 2004, sistem pemilihan langsung yang berbeda dengan mulai periode dibentuknya Undang-Undang 22 2007 tahun 2007 dengan sistem pemilu. Yang ketiga sekarang gitu, sistem pemilihan langsung tapi juga tidak sama dengan yang pemilu dengan yang 32 apalagi yang 22. Nah, sistem yang baru ini memberikan aturan-aturan tertentu yang membuat kesiapan pasangan calon untuk maju itu lebih sempit. Contoh, untuk persyaratan calon perseorangan itu di-upgrade. Mungkin kemarin itu sebelumnya cuma 3 sampai 6,5%, sekarang naik 6% ya, setahu saya itu sekarang sudah 6,5% sampai 10%. Jadi makin berat syaratnya. Yang kedua, putusan MK yang membuat calon itu harus mundur misalnya ya. Nah, terus juga syarat kursi dan suara. Sebelumnya cukup 15%. Sekarang naik lagi di-upgrade 20 untuk untuk kursi ya, 20% untuk suara. Nah, syarat-syarat ini kemudian membuat akhirnya calon untuk maju itu menjadi berat gitu. Jadi semakin sempit kesempatan orang untuk maju. Nah, inilah yang pada akhirnya munculkan calon tunggal yang tadinya kita idealkan mestinya tidak boleh terjadi gitu. Tapi faktanya sudah terjadi begitu dengan syarat-syarat tadi itu.
Nah, kalau syarat-syarat itu sudah ditentukan bahwa calon tunggal itu tidak dikehendaki oleh undang-undang, maka yang mesti dilakukan kan diubah undang-undangnya. Manakala ingin tetap di pilkada serentak tahap pertama, yaitu 2015. Tetapi untuk melakukan perubahan undang-undang secara normal lewat legislatif dan presiden begitu merubah undang-undang juga perlu waktu. Kalau dipikirkan, oh harus dikeluarkan cara yang lain, misalnya lewat Perpu. Ternyata hari ini presiden tidak mengeluarkan dan sudah tepat. Alasan presiden tidak mengeluarkan ini karena saya catat ada 3 hal sebetulnya yang memang seharusnya Perpu tidak dikeluarkan. Yang pertama, hanya terjadi di 7 daerah dari sekitar 500 lebih kita punya kabupaten kota. Kecil sekali. Yang kedua, unsur kegentingan memaksa ya yang disebutkan dalam putusan MK 138 itu juga tidak terpenuhi. Yang ketiga, 3 syarat konstitusional untuk penerbitan sebuah Perpu, misal salah satu diantaranya adalah manakala terjadi kekosongan hukum atau undang-undang yang ada itu tidak memadai. Menurut saya, kalau syarat tentang berapa harusnya yang menjadi kontestan pilkada sudah ada 2 itu, gitu. Nah, karena sudah ada, maka tidak ada kekosongan hukum. Kekosongannya mulai terjadi ketika KPU misalnya itu mengalihkan dari yang kalau cuma satu pasangan calon dialihkan ke periode pilkada serentak periode kedua di 2017. Disinilah kesalahan KPU. Dia mengatur sesuatu yang tidak dia miliki kewenangannya. Ya. KPU boleh merubah jadwal tahapan, bukan merubah waktu penyelenggaraan yang sudah diatur di pasal 201 Undang-Undang Pilkada. Undang-undang pilkada sudah menentukan. Jadi tidak berdasar hukum ini KPU mengundurkan hingga 2017 ini ya? Oh tentu saja tidak. Itu yang sebetulnya keliru. Jadi menurut Anda solusi yang legal itu seperti apa? Karena tadi yang secara normal perubahan undang-undang akan memakan waktu dan tidak cukup untuk mengejar. Yang kedua melalui Perpu juga tidak sesuai, tidak memenuhi syarat-syarat dan Presiden pun sudah mengatakan tidak akan mengeluarkan Perpu. Maka ada yang ketiga, yaitu melalui putusan MK. Dan sudah ada permohonan ya perkara yang diujikan pasal terkait dengan calon independen, calon tunggal ini, gitu. Oh, calon tunggal. Iya, calon tunggal ini. Jadi kita bisa berharap pada MK. Jadi kalau banyak yang mengatakan ini MK kan juga nggak bisa cepat memutus. Dulu ada putusan MK yang putus cuma 1 hari kok masuk jadi perkara ini bola di Mahkamah Konstitusi ya. Kita harus break dulu ya. Okay. Saat lagi nanti ada yang bergabung lagi ini ya, Pak Yandri Susanto setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Kembali bersama kami dalam Forum Wakil Rakyat. Malam ini benar-benar serentak ini ya. Ada Pak Yandri Susanto nih, Ketua DPP PAN, anggota Komisi 2 DPR RI dan Komisi yang membuat undang-undang tentang partai politik dan pemilu nih. Selamat malam Pak Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini undang-undangnya banyak dikritik nih Pak Kadi. Wah ini tidak mengantisipasi segala macam. Sebenarnya bagaimana sih bisa tidak terantisipasi seperti ini kok kesannya tadi itu dijelaskan oleh Pak Said ya emang benar-benar dipersulit begitu semuanya dinaikkan calon syarat kursi dinaikkan independen dipersulit semuanya dipersulit apakah saat itu semangatnya DPR untuk menyusun undang-undang ini untuk mempersempit saingan gitu akhirnya terlalu sempit calonnya tunggal begitu? Saya kira semangatnya untuk menaikkan kualitas demokrasi sebenarnya. Jadi karena periode-periode yang lalu kan pilkada itu bisa 2 putaran kalau tidak mencapai 30%. Sekarang kan tidak ada lagi 30%. Langsung suara terbanyak. Nah kalau suara terbanyak itu kita mesti mempererat atau memperketat persyaratan calon. Kalau misalnya terlalu banyak sampai 10 calon atau sampai 8 calon dengan sistem suara terbanyak kan legitimasi calon kan kurang kuat. Nah kalau misalkan diperketat menjadi 20% termasuk calon independen juga dinaikkan, harapan kita memang muncul calon-calon yang berkualitas. Nah persoalan misalkan sekarang banyak di beberapa daerah 7 daerah yang calon tunggal, ya memang demokrasi itu harus lebih dari 1 pasang sejatinya begitu. Dan sampai hari ini menurut saya undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan dan DPR itu masih on the track lah, ya kan? Dari 269 yang ikut pilkada, 7 misalkan calon tunggal menurut saya tidak terlalu buruk atau tidak terlalu banyak lobang-lobangnya undang-undang itu. Justru tapi tidak bagi masyarakat yang 7 daerah itu pasti pendapatnya beda ya karena dia tidak bisa ikut memilih ketika daerah-daerah lain pesta demokrasi dia pesta apa itu masih nanti? Bisa memilih jadi kan ada solusi-solusi kan misalkan tadi Bawaslu memberikan rekomendasi 7 hari diperpanjang ya kan kemudian bukan berarti daerah itu tidak akan terjadi pemilihan tetap akan terjadi pemilihan ya 2 tahun lagi gitu ya enggak juga 2 tahun lagi 1 tahun lagi kan Februari 2017 kalau memang betul-betul
tidak ada calon lain. Nah, tapi menurut saya Mbak Rama begini, undang-undang ini kan bukan DPR saja yang membuat, di situ kan pemerintah juga, sahamnya sama. Kalau misalkan hari ini dikatakan undang-undang tidak sempurna, ya saya kira tidak juga bisa disalahkan tidak sempurna. Kita kan membangun demokrasi itu, yang saya katakan tadi, kalau ada pilkada sejatinya kan harus ada lawan. Kan masa tiba-tiba misalkan undang-undang satu pasal menyatakan boleh calon tunggal, juga nggak bagus menurut saya. Ya, tapi untuk munculnya lawan ini yang dipersulit begitu ya? Nggak juga. Nah, kalau yang saya pantau atau yang kita pantau, 7 daerah ini bukan berarti semua calon itu memborong partai politik, tidak Bang Saan. Ya, tidak. Tapi masih banyak partai politik yang belum mengajukan calon, ya kan? Nah, tadi misalkan contoh di Surabaya, PAN itu sudah mengajukan calon, tapi kan wakilnya kabur misalkan. Ya saya kira tinggal membangun komunikasi yang lebih baik lagi kan. Kemudian di Samarinda, giliran daftar hilang. Di Samarinda itu kan Demokrat yang maju sendiri kan. Nah, partai lain kan banyak. Nah, saya kira saya pernah usulkan ke Mendagri 2 minggu yang lalu, coba kalau misalkan tanggal 26 sampai 28 kemarin itu banyak terjadi calon tunggal sekitar 15, sebaiknya saya usul ke Mendagri itu ada menginisiasi pertemuan para ketua umum parpol untuk mengatasi, mencari solusi yang terbaik terhadap calon-calon tunggal ini. Kan bukan berarti semua partai politik diborong kan Bang Said, bukan. Tetapi ada yang menahan diri atau bahkan tidak pede. Nah, saya mengatakan bahwa survei yang tinggi itu bukan jaminan untuk menang. Contoh Jokowi waktu di Jakarta, survei terendah. Pokoknya pemenang. Ganjar Pranowo di Jawa Tengah juga terendah dan nggak punya duit tapi pemenang. Nah, menurut saya ini mungkin yang bisa dikomunikasikan, bisa diberi semangat kepada calon-calon yang belum berani muncul. Dan saya setuju dengan Bawaslu itu 7 hari diperpanjang dulu. Nah, baru nanti kita carikan solusi yang terbaik terhadap kalau benar-benar ada calon tunggal di satu daerah. Gitu. Ya, ini Pak Jazuli ini setuju diperpanjang 7 hari. Begini ya, jadi sekarang menurut saya kita tidak berpikir lagi setback, undang-undang salah, ini salah. Sekarang begini, ini ada persoalan di depan mata kita. Bagaimana kita mencarikan solusi exitnya, sebenarnya itu yang harus kita cari sekarang ini. Nah, semangatnya KPU itu sebenarnya memundur itu juga dalam rangka memberikan solusi sebenarnya. Jadi semangatnya dia itu di situ. Nah, begitu pula rekomendasinya Bawaslu. Tapi yang disebutkan oleh Pak Saan dan saya juga sebutkan tadi, memang kalau bisa dikejar DPR, Depdagri, pemerintah, kita bertemu sama-sama, kita mencarikan solusi yang terbaik. Jadi ini juga adalah salah satu solusi. Karena memang dari 269, 7 ini tidak ada artinya. Tetapi kalau dihitung rakyatnya dari 7 ini, betul seperti Mbak Rahma, memang kita harus carikan solusi. Kita tidak bisa menutup diabaikan mata. saja. Tidak bisa diabaikan. Nah, karena mereka warga Indonesia juga. Yang paling penting saya melihat kita husnuzon ya. KPU itu ketika dia memberikan tawaran itu, sebenarnya semangatnya solusi. Karena kalau bicara mundur, sebenarnya begini. Yang di undang-undang itu kan ada tiga gelombang sebenarnya. Iya, betul. Yang habis pada semester kedua di tahun 2016 ditarik. Itu dimundurkan di Februari. Dimundurkan di Februari 2017. Ya. Dia sebenarnya ada juga yang mundur mungkin habisnya dia di bulan 7. Dia terpaksa mundur, dia selesai. Hak demokrasi sebenarnya itu tidak terpasung menurut saya. Cuman dia mundur saja. Dengan segala hormat kepada pakar hukum teman saya yang baik ini, bahwa diundur itu mungkin tidak ada klausulnya dalam undang-undang. Tapi semangatnya KPU yang saya lihat itu memang semangat untuk mencari solusi. Gini Ustaz, jadi saya mohon maaf. Ada satu hal yang tadi sebetulnya masih belum lengkap ya. Ini terkait dengan KPU juga Ustaz. Tadi kita sebutkan beberapa alasan kenapa kemudian sempit ruang untuk calon maju itu menjadi lebih sempit. Betul. Yang kedua, sebetulnya ada lagi. Ini saya kaitkan dengan yang Ustadz sampaikan tadi itu. Yaitu dengan cara KPU membuat regulasi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Apa itu? Dalam undang-undang itu sudah dibagi tahapan-tahapan pilkada. Dua diantaranya adalah tahap pendaftaran yang berbeda dengan tahap penelitian. Antara tahap pendaftaran diatur juga tersendiri dalam bab 7. Ya, yang terkait dengan penelitian persyaratan diatur dalam bab 8. Jelas, konkret, tidak berdebat, tidak multitafsir antara dua tahapan ini, dua tahapan yang berbeda dan tidak boleh saling tumpang tindih. Problemnya adalah ketika dibuka pendaftaran kemarin, KPU menggabungkan, mentumpang tindihkan di antara dua tahapan ini. Contoh, ada wali kota yang kabur.
Jadi ada persyaratan di KPU, ya, itu mempersyaratkan semua calonnya harus datang. Semua partai pengusungnya harus datang. Tiba-tiba misalnya, saya katakanlah sekretaris DPC begitu ya. Harus datang. Nah, tiba-tiba perjalanan itu, tiba-tiba saya dirampok, macet, saya nggak ada handphone, saya dicuri orang, saya nggak bisa kasih kabarin. Hanya gara-gara saya kena musibah, maka ada rakyat yang tidak bisa memilih orang ini. Apakah itu fair? Satu. Kedua, KPU membuat, ya misalnya, kan, saya nggak bisa datang karena macet, gitu, saya dicopet gitu misalnya, ya. Ada satu keadaan yang membuat tidak terpenuhinya syarat tadi. Nah, syarat-syarat ini mestinya bukan diverifikasi, bukan diteliti oleh KPU di tahap pendaftaran. Dia harus dilakukan di tahap penelitian. Iya, itu dia. Orang daftar, ya daftar saja. Nggak harus hadir begitu ya? Ya, misal soal kehadiran, soal ya ada keleluasaan. Karena undang-undang menjamin adanya perbaikan. Perbaikan persyaratan pendaftaran. Persyaratan itu tentang dua hal. Satu tentang calon, kedua pencalonan. Jadi ini benar tergasuhan. Nanti saya ke Pak Saan Mustafa nih ya, tapi kita harus break dulu pemirsa, kami segera kembali. Ada syarat pencalonan. Dalam forum wakil rakyat, ini saya lanjutkan ya tentang pilkada serentak ini. Saya ke Pak Saan Mustafa. Kalau dari dialog tadi nih semuanya salah nih tampaknya ya. Dari undang-undangnya katanya juga tidak mengantisipasi, KPU-nya menggabungkan begitu kan pendaftaran dan verifikasi. Nah, lepas dari semua kesalahan itu, nah sekarang ini solusinya apa lagi? Pertanyaannya kembali ke itu lagi nih Pak Saan. Ya kalau memang kita mau yang tercepat ya solusinya, itu tadi usulan Bawaslu perpanjang dulu 7 hari. Kan gitu. Nanti 7 hari itu sambil berikhtiar. Ikhtiar itu misalnya gini, bagaimana inisiatif dari pemerintah, tadi seperti Bung Yandri sampaikan, partai, kita diskusi nih di Surabaya nih, bagaimana misalnya kita cari jalan keluarnya, daftar kan itu yang paling cepat. Paling cepat. Kalau Perpu kan juga ada persoalan, kalau misalnya tiba-tiba DPR-nya menolak sebelum pencoblosan kan repot juga. Itu barang. Kan Perpu juga ada batas waktunya dalam menjalankan undang-undang dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Itu kan dibahas juga. Kalau DPR nggak setuju kan susah juga. Jadi masalah. Ya, itu jadi masalah lagi. Putusan MK. Kalau tiba-tiba ada putusan MK terkait dengan calon independen dipermudah, tapi dengan waktu yang sudah tersisa, apakah mungkin orang walaupun misalnya suruh mengumpulkan yang tadinya sekian persen menjadi 3%, mungkin nggak kan gitu? Bisa juga MK, misalnya membiarkan atau membolehkan satu pasangan calon. Bisa saja, walaupun tidak persis sama contohnya, tidak persis sama. Saya mau kasih contoh misalnya Pilpres. Pilpres itu syarat kemenangan itu tidak hanya tentang jumlah, tapi juga sebaran. Sehingga selalu ditafsirkan Pilpres itu selalu terbuka kemungkinan 2 putaran. Gitu ya, misalnya. Terus kemudian diuji di MK bilang tidak lagi harus itu misalnya. Tapi kalau misalnya satu pasangan bahaya satu pasangan itu bisa dijadikan modus orang untuk memborong partai. Iya, bukan. Artinya tumbuh kembang demokrasi di daerah yang mau kita bangun selama ini bisa menjadi mandek juga. Jadi para token istilahnya kan, atau para bandar nggak mau capek, ngapain borong aja partai. Itu kekhawatiran kita. Yang tadi saya bayangkan beberapa kemungkinan dari putusan MK, Kang Saan bilang misalnya mungkin saja MK mempermudah syarat calon perseorangan agar tidak nunggu partai, bisa aja orang maju kan gitu. Tapi Kang Saan sudah jelaskan gampang waktunya. Disinggung juga Pak Saan bahwa menunggu keputusan MK juga katanya bisa cepat begitu. Kita MK kan lama juga. Kita misalnya gini, ketika ada uji materi terkait dengan soal petahana. Politik dinasti, itu kan berapa bulan? Itu kan putusnya 2 minggu sebelum pendaftaran lagi. Putusnya 2 minggu sebelum proses pendaftaran. Coba kalau misalnya diputus dari awal-awal ketika masuk, sehingga orang juga bisa mengantisipasi semua, tidak dadakan. Ini kan banyak kasus yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan. Contoh dulu pemilu 2009 ketika menggunakan suara terbanyak atau dengan 30% diputuskan dalam waktu yang singkat ke pelaksanaan, sehingga tidak ada proses waktu untuk sosialisasi undang-undang bahwa pileg itu menggunakan suara terbanyak murni, bukan. Nah, jadi ini juga perlu. Jadi sebenarnya dari semua lembaga negara ini perlu juga kesadaran bersama untuk menciptakan
sebuah anggap aja misalnya untuk pilkada yang berkualitas itu kan harus berdemokratis dan sebagainya. Itu juga perlu. Misalnya gini, ini kan ada dua perbedaan misalnya. Dalam perspektif DPR dan pemerintah ketika misalnya kenapa politik dinasti itu bukan dilarang, tapi dikasih jeda. Iya, nggak dilarang. Nggak dilarang. Kita nggak melarang politik dinasti, tapi ada satu jeda. Jeda itu kita gunakan untuk menghindari pengaruh. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Ya, kalau ada jeda, berarti kan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu tidak dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan berpegangnya kepada hak demokrasi, hak politik seseorang gitu. Kita nggak melarang hak politik seseorang, tapi kita memberikan jeda. Ini kan juga kalau dalam usul, ini Ustadz ini tahu usul fikih ini kan soal manfaat madorotnya kan gitu. Kan kita berpikir juga itu mana yang manfaat lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih sedikit madorotnya atau sebaliknya. Itulah yang kita cari. Nah, soal-soal seperti ini juga penting ke depan untuk coba kita ini kan. Nah, sekarang kalau saya usul saya pertama tentu itu tadi lah. Kita perpanjang 7 hari ya. 7 hari. Setelah itu baru kita lihat. Kalau dari 11 7 hari ini kan belum juga ada solusinya. Kalau 7 hari nggak ada terus apa? Oke? Saya bilang Bang, sebenarnya kalau kita lihat di masing-masing daerah yang calon tunggal itu bukan berarti tidak ada semua partai. diborong, partai itu masih ada ruang. Makanya perlu tadi komunikasi dengan ketua umum parpol, dengan tokoh lokal, cari solusi. Mendagri turun tangan, cari solusi. Dan menurut saya jangan juga kita terlalu cepat menyalahkan undang-undang atau termasuk pembuat undang-undang. Undang-undang ini kan yang saya katakan tadi semuanya sudah kita dengar para pihak, pemerintah juga hadir di situ, kita kaji secara mendalam, ya kan, kita inventarisasi masalah BIM-nya. Nah, kalaupun misalnya ada kelemahan sekarang, itu bukan berarti kelemahan undang-undang harus kita langsung kita revisi atau ditimpa dengan Perpu. Terlalu cepat juga. Oh iya, kalau Perpu kan sudah ditolak. Saya kira, kalaupun nanti misalkan 7 hari itu perpanjangan kita buat, saya yakin masih akan turun itu. Walaupun mungkin tidak semua 7 daerah ini tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tapi saya yakin paling tidak ruang itu sudah diberikan. 4 sampai 5 daerah mungkin bisa Mbak. Nah, kalau misalnya 1, 2 yang tidak terpenuhi tetap calon tunggal, ya sekarang nggak ada masalah. Kita undur di 2017. Ya, di undur 2017 harus rubah undang-undang. Karena undang-undang itu tidak mengatur soal misalnya ya, di penyelenggaraan di 2017 itu bukan diatur oleh undang-undang soal calon tunggal. Calon tunggal berubah ke 2017 itu bukan ketentuan undang-undang melainkan ketentuan KPU. Gitu loh. Apakah boleh KPU membuat pengaturan semacam? Nggak boleh. Orang undang-undang itu di undang-undang memang tidak detail, ya kan? Misalkan untuk undang-undang hanya menyebut masa jabatan. Bukan. Untuk pertama kalinya pemilu kada serentak dilaksanakan di tahun 2015. Tidak juga disebut bulan. Tidak juga disebutkan apakah semester pertama 2016 ditarik ke 2015 juga nggak disebut. Nah, ini kan diatur oleh KPU. Nggak ada. Di undang-undang ada, Pak. 201 itu mengatur tentang kalau yang habis masa jabatannya di 2015 di Desember ditarik ke Desember. Ada di undang-undang. Itu jelas kalau tanggal dan bulannya. Tapi enggak logika KPU juga masuk akal menurut saya. Bukan soal logika. Kita ingin membangun sistem hukum yang benar. Undang-undang apakah bisa dikoreksi oleh peraturan di bawahnya? Nggak mungkin dong. Masa peraturan KPU membuat suatu pengaturan yang bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang mengatakan pelimpahan ke 2017, misalnya begitu ya, kalau disebut pelimpahan atau pemunduran, itu adalah kaitannya dengan habisnya masa jabatan. Bukan terkait dengan pasangan calon tunggal. Bukan. Lah, KPU membuat, saya bisa memahami, KPU ingin memberi solusi. Saya paham. Tapi dalam sistem hukum kita sebenarnya nggak dimungkinkan cara yang demikian, gitu loh. Itu problemnya. Baik, kita harus break lagi nih. Kita lanjutkan lagi nanti. Misalnya masih ada 1 segmen lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Forum Wakil Rakyat. Ini segmen terakhir, tinggal 5 menit. Jadi singkat-singkat saja nih, closing statement. Silakan Bapak dulu. Oke, menurut saya ini persoalan harus ada solusinya. Solusi pertama, seperti rekomendasinya Bawaslu, diundur. Itu yang pertama. Yang kedua, diundur 2017? Bukan, diundur dalam pendaftarannya, diperpanjang. 7 hari. Ya, itu kita, mudah-mudahan kita berharap itu ada perubahan ya. Yang kedua, ada solusi tadi, kita
rubah undang-undang terbatas dalam waktu yang singkat. Ya. Ini bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, kalau itu tidak bisa dilakukan adalah solusi juga diundur sampai 2017. Betul kata Bang Solahuddin ini, bahwa mengundur di periodisasi itu bukan karena tunggal pasangan, tetapi lebih karena periodisasi. Tetapi di dalam pasalnya tidak ada larangan yang tunggal itu juga untuk diundur. Ketika tidak ada solusi lain, menurut saya itu juga bagian dari solusi. Jadi ada beberapa pilihan itu, karena mau tidak mau persoalan ini harus diselesaikan. Kalau tidak kan tidak mungkin ada solusinya. Gitu. Baik, silakan ini Pak Said. Ya, kalau saya begini, kalau tadi mau ada pemikiran tadi misalnya seperti Undang-Undang MD3 ya, DPR dengan Presiden membahas secara cepat karena ini soal khusus, karena Perpu kan tidak tadi ya, maka itu harus dilakukan secara cepat tetapi harus jelas. Misalnya andai pun opsinya adalah diundur ke 2017, maka itu tidak diatur oleh PKPU tapi di undang-undangnya. Gitu, itu satu. Supaya benar kita bernegara ini. Nah, yang kedua, kalau masa perpanjangan Bawaslu ini, saya sih positive thinking saja, baik-baik saja. Tapi harus diingat, satu, KPU harus merubah peraturannya. Kedua, apakah mungkin sebuah peraturan diberlakukan secara berbeda untuk setiap daerah? Itu juga jadi problem, gitu ya. Kan itu peraturan harus dibikin secara sama ya. Nah, yang ketiga, kita berharap sekali MK ini cepat memutus ya perkara yang diujikan terkait dengan calon tunggal ini. Karena pernah juga pengalaman MK itu memutus singkat sekali. Juga walaupun lama banget juga lebih sering lagi. Tapi yang singkat juga pernah terjadi. Artinya bisa begitu ya? Masih ada peluang, saya kira. Ini kan juga tidak terlepas tadi gara-gara yang calon DPR tadi harus mundur macam-macam karena putusan MK ya. Ya minimal ada rasa nggak enak lah MK begitu ya. Kalau gitu saya putus juga cepat ini misalnya begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan. Ya, saya kira itu bisa jadi solusi. Silakan nih Pak Saan. Ya tentu yang pertama harus ada lah, ini nggak bisa dibiarkan buntu kan. Kalau semakin lama dibiarkan buntu kan juga semakin tidak menentukan nanti, spekulasi kan semakin tinggi. Nah memang pertama ya kita coba dulu aja usulan dari Bawaslu, kita coba perpanjang masa pendaftaran menjadi 7 hari. Yang kedua sambil juga dipikirkan alternatif yang lain. Alternatif yang lain menurut saya supaya ini semua juga sesuai dengan undang-undang, mungkin perlu juga dipikirkan rencana merevisi undang-undang pilkada secara terbatas. Tapi itu harus menjadi kesepakatan pertama, kesepakatan semua praksi yang di DPR, yang kedua menjadi kesepakatan dengan pemerintah. Ditinggal pasal mana yang akan kita coba revisi. Dan saya rasa kita punya pengalaman dulu merevisi undang-undang MD3, bahkan revisi undang-undang pilkada dari Perpu menjadi undang-undang nomor 1 menjadi nomor 8. Itu kan singkat juga. Jadi bisa begitu ya? Kan bisa kan. Dalam 7 hari nih waktunya, cukup waktulah. Tinggal pasal-pasal yang kita sepakati aja, pasal-pasal mana yang kita revisi tadi. Misalnya tadi disebutkan terkait dengan nanti kalau mau saya diundur ke 2017 ya pasal itu aja. 7 pilkada di daerah itu kita masukkan ke 2017. Jadi tinggal 262 pilkada serentaknya di 2015 kan tinggal dikit aja. Baik, silakan Pak Henry. Ya, saya kira kita merespon baik apa usulan Bawaslu, sembari menurut saya implementasinya para ketua umum parpol ataupun parpol lokal itu komunikasinya semakin diintensifkan, baik yang merasa sudah menang maupun yang merasa pasti kalah tadi, ya kan? Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin 7 hari itu insya Allah 7 daerah itu bisa teratasi. Nah, bukan ini kan lahir calon-calon boneka. Enggak juga. Ini kan pertaruhan partai politik gitu loh. Kalau misalkan rakyat juga menilai partai politik main-main, saya kira juga tidak baik. Nah, saya berharap, terutama PAN sebenarnya, PAN itu punya calon di Blitar punya. Di Surabaya punya, di Samarinda punya, tapi kan partai lain nggak dukung, ya kan? PAN nggak bisa ngusung sendiri Mbak Rama. Nah, artinya saya usul mungkin Mendagri, Bawaslu, KPU, DPR itu duduk bareng dalam waktu dekat ini. Lebih didiskusikan lagi para ketua umum parpol duduk bersama, mari kita cari solusi. Terus semuanya ujungnya kan untuk rakyat, untuk kesehatan rakyat, mencari pemimpin di daerah. Nah, kalau itu semuanya sama, saya kira tidak perlu Perpu, tidak perlu revisi undang-undang ya. Kita akan on the track. Tanggal 9 Desember itu tidak akan ada halangan untuk semua calon lebih dari satu pasangan. Baik, terima kasih nih Pak Yandri. Ini sekali waktunya sudah habis ya. Kita nantikan saja ini solusi apa kira-kira yang akan menjadi jalan keluar begitu ya bagi pilkada serentak ini sehingga tidak ada warga atau rakyat Indonesia yang kehilangan hak pilihnya di pilkada serentak nanti. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa. Kehilangan hak pilih sih enggak, cuma hak pilihnya